Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Nah, pada video kali ini saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita bisa melihat tangis pilu putri dari Wadison Pasaribu, yang dimana Wadison ini adalah pelaku pembunuhan yang diserang Banten, yang membunuh istrinya, yang berpura-pura atau modusnya adalah perampokan, saudara-saudara. Inilah dia tangis putri Wadison Pasaribu atau putri dari mendiang, Petri Sihombing. Saudara-saudara, kita sudah menyaksikan tangis dari putri mendiang Petri Sihombing dan Wadison Pasaribu, pelaku pembunuhan istrinya sendiri karena wanita lain. Ya. Dan di sini saudara-saudara, untuk update terbarunya ini terkait dengan kasus yang terjadi di Kota Serang terhadap Wadison Pasaribu yang sangat tega ya, menghabisi istrinya sendiri bernama Petri Sihombing. Dan sekarang Wadison Pasaribu itu kan ditahan di Mapolresta Kota Serang, saudara-saudara. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan sama masyarakat terkait dengan motif dan juga peranan orang yang diduga menjadi motif. Salah satu motifnya adalah terkait dengan wanita idaman. Yang dimana peranan orang yang diduga menjadi motifnya, salah satu motifnya adalah terkait dengan wanita idaman lain. Dikatakan itu di sini ya, dari Kombes Pol Yuda Satria, beliau adalah Kapolres Serang Kota, bahwa Wadison itu memang sudah memiliki hubungan dengan wanita lain. Itu dari tahun 2023, dan wanita tersebut tinggalnya di Bayah, saudara-saudara. Bayah ini adalah lokasi di mana Wadison itu untuk bekerja ya, bekerja tiap hari, dan dia pulang ke tempat istrinya mendiang Petri Sihombing tersebut itu sekitar seminggu sekali ya. Nah, lalu dikatakan bahwa kenapa kok Wadison sampai begitu nekat pada hari Minggu 1 Juni 2025 begitukan istrinya ya, karena sudah nggak kuat lagi. Alasannya kan begini ya, bahwa
keterangan di sini diketahui bahwa di wilayah Wadison itu ada bagian bekas cakaran, dan menurut Kapolres Serang Kota adalah indikasi bahwa Petri Siombing mendiang tersebut itu sudah melakukan perlawanan, dan ternyata memang diakui bahwa korban itu sempat melawan di malam hari tersebut, di malam kejadian ya. Dan Wadison itu ngerasa panik, saudara-saudara, ngerasa panik. Kemudian dia mengambil kelambu ya, kelambu di kamar, dan kemudian diikatkan di kepala. Alasannya sih katanya demi mendapatkan hak asuh anak. Tapi gimana ya saudara-saudara, bukan cuma itu, tetapi sudah kompleks ya. Katanya kan kemarin itu dibilang bahwa demi hak asuh anak, kemudian juga sakit hati, dikatakan katanya mau mau kondola begitu ya. Terus juga katanya sakit hati, katanya enggak dilayani lah begitu ya. Ini menurut aku semakin ini menurut saya semakin berkembang. Jadi ya, yang mana bisa kita nilai ya, biasanya keterangan-keterangan baik itu, yang biasanya keterangan-keterangan baik itu dari saksi, pelaku, ataupun peristiwa pada umumnya itu adalah keterangan-keterangan pertama. Itu yang lebih valid kan saudara-saudara. Awal-awal dikatakan katanya sakit hati, gara-gara dikatakan mau kondo, habis berhubungan badan diminta membelikan makanan oleh istrinya, dia nggak mau. Tapi di sini dia bilang bahwa katanya sakit hati karena istrinya udah lama nggak melayani dia. Ya mungkin karena istrinya sudah tahu. Mungkin istrinya sudah tahu dia memiliki hubungan dengan wanita lain, makanya dia dalam tanda kutip ya, udah janji, pakai tanda kutip ya, udah jijik gitu ya kali ya, saudara-saudara ya. Mau hubungan dengan dia lagi. Pelaku ini sakit hati dengan istrinya, tidak pernah dilayani, dan pelaku ini juga mempunyai hubungan dengan wanita lain. Ya itu wajar-wajar aja sih ya saudara-saudara. Oke, sakit hati katanya, nggak pernah dilayani, dan juga punya hubungan dengan wanita lain. Terus juga ada salah satu alasan yang memang dipercaya mereka ya, bahwa pernikahan itu adalah seumur hidup. Sekali ya, artinya yang bisa memisahkan mereka hanyalah maut. Dan itu memang betul ya, dalam ajaran mereka seperti itu dengan segala hormat. Tapi sayangnya diinterpretasikan adalah hal yang salah sekarang. Nah, jadi kita lihat dulu adalah akun TikTok, saudara-saudara. Akun TikTok dari Wadison yang juga sang wanita idaman lain tersebut. Dugaannya teman-teman, karena untuk akun sosial media mereka ini kok sampai sekarang masih belum dihapus ya, saudara-saudara. Sampai sekarang masih belum dihapus, ataupun bahkan di privat gitu loh. Apakah mereka lupa passwordnya, ataukah ini bukanlah mereka? Coba kita bahas satu persatu ya saudara-saudara. Yang pertama adalah dari TikToknya Wadison. Kalau aku sih bisa confirm TikTok ini adalah asli, karena kalau lihat saudara-saudara, postingannya ada banyak banget nih postingan Wadison bersama dengan putri-putrinya yang masih lucu-lucu ya, masih kecil-kecil. Kenang-kenangannya juga banyak dari video-video lama. Dia memang sering pakai baju merah. Ini ya juga ternyata diindikasikan ditemukan dengan wanita lain, wanita idamannya ya. Dugaan tersebut ini pun juga sama, inisial R terakhir ya, terakhir A. Itu juga sampai sekarang saudara-saudara akunnya belum dinonaktifkan ataupun belum di private ya. Kayaknya mungkin ya hilang kali ya, atau lupa password, dimana pihak penyidik juga melakukan pemanggilan pemeriksaan kepada inisial R ini. Yang pertama kita lihat dari TikToknya Wadison yang dua terakhir, karena menurut saya ya, ini mengindikasikan apa yang ada di hatinya. Dia itu termasuk orang yang cukup aktif dalam bersosial media. Yang disampaikan itu tidak gampang ya. Istirahat sedikit dikira pemalas ngeluh, sedikit dikira-kira bersyukur. Oh, jadi laki-laki enggak gampang nona. Istirahat sedikit dibilang pemalas, mengeluh sedikit dibilang apa yang dia suka. Apa tadi suka, enggak bersyukur,
nggak bersyukur katanya. Ini kayaknya curahan hati isi Wadison ya, karena mungkin kalau aku bandingkan saudara-saudara dengan terduga wanita idaman istrinya ini, di sini pun dia kelihatan banget. Di beberapa video terakhir dia sepertinya sedang mengharapkan kayak kepastian akan hubungan status mereka tersebut lah ya. Kalau saya lihat di sini sepertinya adalah sudah sendiri dan memiliki buah hati, alias janda di sini ya. Janda ada salah satu lagunya, jika hari ini gitu ya. Nah, jadi kan netizen juga membuat interpretasi bahwa kayaknya memang sedang menanti kepastian. Bahkan ada salah satu kata-kata di sini bahwa dia lagi foto, katanya gini terlihat tenang. Padahal sedang berperang dengan pikiran dia sendiri, saudara-saudara. Iya. Begitu ya, saudara-saudara. Iya, begitu ya, saudara-saudara. Oke, baik. Sampai di sini dulu, saudara-saudara, pertemuan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan, melihat bahwa putri dari mendiang Petri Siombing dan juga Wadison Pasaribu yang bernyanyi di depan jasad dari mendiang Petri Siombing, saudara-saudara, selaku ibunya. Dan di sini juga kita sudah membahas tentang gimana penyidik temukan keterlibatan kekasih Wadison ya, kekasih Wadison menghabisi sang istri di Kota Serang. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.